Waalaikumsalam Mas guys. Waalaikumsalam. Dede Aren, lu kapan mau kemari? Jangan ngomong-ngomong doang. Di sana ngapain sih, orang wisata juga masih tutup. Pak Agus Barongan operasi mata udah sembuh, cuma ngambil kutil aja dari mata. Waalaikumsalam Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas berkunjung ke garasi misal habis maghrib apa boleh? Boleh, 24 jam. Asal punya tujuan. Silahkan. Tapi kalau pengen sowan sama bapak, paling enak itu ya habis sisa. Makanya banyak orang tak kasih tahu habis sisa. Sekarang jam habis sisa itu tamunya bapak udah pada ngantri biasa di depan. Jadi orang yang sowan itu, yang sowan sama bapak itu berbagai macam orang. Pengusaha rasa ini, rasa tabib hati. Aku lagi di garasi Bana, Boyolali. Faik melawan dunia, serem amat. Lamarannya langsung titip ke kru, nggak apa-apa, ke garasi nggak apa-apa. Tapi ntar aja Mas. Siti Rosia. Sebagai ngiler mie ayam nih Mas, kenapa nggak di situ waktu makan? Ya asli loh, aku tuh udah 4 hari ini makan di situ terus, kayak kecanduan nih. Kadang sekali makan 2 mangkok. Makannya sampai tak posting itu karena bukan endorse, tapi emang karena enak gitu. Aku tuh jarang suka mie ayam, jarang suka bakso, hampir nggak pernah makan. Ayo cocok gitu makannya. Mas, pokoknya kalian kalau pas lagi ke Bangka harus coba, wajib coba. Kalau pas lagi main ke sini. Ada jatah baru buat Madura Mas yang body Rexus ya. Lu baru bangun apa belum merem Mas? Baru bangun. Semalam tidur jam berapa? Jam 1-an aku. Habis takziah di tempatnya Mas Heru. Terus jam berapa tadi bangun? Jam 3:30 bangun. Mas, apakah kita yang non muslim tetap bisa ketemu sama Pak Haji atau bisa? Bisa. Pak Haji tuh nggak serasis itu ya. Pak Haji tuh nggak rasis pilih-pilih mau ketemu sama siapa, muslim apa non muslim, enggak. Malah syukur-syukur kalau kamu dapat hidayah ketemu sama Pak Haji. Hanya saja kita kalau memang pemilihan karyawan memang nyari yang muslim. Karena kan perusahaan ini beda sama perusahaan-perusahaan lain. Kalau perusahaan-perusahaan lain mereka tujuan visi misinya kan nggak kayak kita. Kalau kita visi misinya kan memang untuk jalankan perusahaan itu untuk berjuang untuk agama. Lah gimana kita bisa nyari prajurit berjuang untuk agama kita kalau misalnya dia prajuritnya aja keyakinannya udah beda. Itu aja. Alhamdulillah kemarin balik Jakarta aman, baru turunin Tanjung Priuk. Masih belum bisa. Kalau sampean maksa diturunin ke Tanjung Priuk, sampean pasti dikarantina. Karena sampean pasti nggak bawa STKM. Ya kan? Mie ayam Jinarsari itu juga enak. Yang di Jinarsari itu juga enak banget. Cuman masih enak kan di depan garasi ini, nggak tahu kenapa. Itu juga enak itu yang di Jinarsari itu, orang Purwodadi yang bikin. Enak banget itu yang Jinarsari. Aku pasti juga kesana juga makan mie ayam. Cuman yang di Bangka ini lebih enak lagi. Lulusan SMK perkantoran, kalau divisi di kantornya administrasi dan lain-lain itu ranahnya adik sama bapak. Aku nggak mau ikut campur di situ. Mie ayamnya baru apa? Iya baru, aku juga baru tahu. Baru pas kemarin kesini nih baru tahu ada mie ayam di situ. Mas, bukannya kita kurang bersyukur, tapi kita kebentur kebutuhan itu gimana Mas? Sampai ngejalanin hidup udah berapa tahun, berapa bulan. Walaupun kebentur terus, tapi kan kalian survive sampai detik ini, ya kan? Berarti kalian bisa dan kalian tuh cukup.
walaupun harus tutup lubang gali lubang, tapi Allah selalu ngasih kalian jalan kan buat itu. Kalau Allah nggak ngasih kalian jalan buat tutup lubang, kalian nggak mungkin masih bernafas sampai detik ini. Ya. Jadi konteks bersyukur itu bukan tentang alhamdulillah, kita ujaran alhamdulillah, ya Allah saya bersyukur saya dapat rezeki, bukan. Salah. Konteks bersyukur itu beda sama bersyukur. Bersyukur itu bukan tentang ucapan alhamdulillah ya Allah aku dapat rezeki, bukan. Tapi menggunakan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu dapatkan untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah, itu konteks bersyukur. Kamu punya uang nih, dapat uang 200.000, sedikit, tapi kamu gunakan untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Contoh ngasih nafkah ke anak istri, atau contoh kamu sodako, atau contoh kamu beli nasi, beli makan, itu kan halal, Allah ridho. Coba kamu pakai buat beli miras, atau kamu pakai uang itu buat karaokean, kan gak bersyukur namanya itu. Jadi bersyukur itu bukan tentang banyak sedikit atau tentang ujaran alhamdulillah, bukan. Tapi menggunakan apa yang kamu dapatkan saat itu dan apa yang kamu miliki saat itu untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Insya Allah kalau memang itu kamu lakukan ya seperti itu jadinya. Walaupun tutup lubang, tapi Allah masih membiarkan kamu bernafas di bumi sampai detik ini. Dan masih ngasih kamu jalan buat tutup lubang. Seandainya Allah nggak ridho, kamu nggak akan dikasih itu jalur buat tutup lubang. Paham ya? Garasi Banga itu sebelahnya ada jembatan timbang untuk truk, Mas. Iya, pas pintu keluar tol. Itu mie ayam tutupnya jam berapa ya, Mas? Aku nggak tahu ya, sore atau malam ya, jam 8 mungkin. Aku beberapa minggu ini repot banget. Jadi terus akhirnya nggak sempat mikirin kontennya anak-anak. Anak-anak tak suruh berkarya sendiri. Mie ayamnya sebelah mana aja, Mas? Depan garasiku persis, Mas. Depan garasi persis. Mas, Jogja, Blaraja, Tangerang sudah aktif belum, Mas? Salam penggemar mie ayam. Sudah. Cuman Jogjanya masih belum bisa masuk karena kalian nggak punya SIKM. Jadi ambil Jogjanya di travel nanti. Diambil pakai mobil shuttle. Yang penting kalian bisa ngelakuin perjalanan. Semua terminal ini ngikutin PSBB-nya Jakarta. New normal ini nyusahin orang. Mie ayamnya buka jam berapa, Mas? Mau menyesuaikan? Udah. Pokoknya kalau Mas Julian yang kesini tak suruh buka 24 jam nanti. Nungguin sampean datang. Sibuk karena penumpang dan bis air? Enggak tambah ramai, enggak. Orang baru mulai pulih 40%-an. Cuman kalau selama PSBB kemarin tuh ibaratnya lembaran-lembaran kerja aku tuh berceceran di meja, berantakan semuanya, aku mulai nyusun lagi dikit-dikit. Mulai tak susun lagi apa aja yang harus aku lakuin tahun ini. Schedule kerjaku apa aja, terus langkah-langkah selanjutnya gimana, itu mulai tak susun. Kalideres isinya di sub sama Satpol PP sekarang, Mas. Lah, padahal Kalideres sudah dibuka kan. Sayang kemarin cuma sebentar waktu collab bareng sama Ki Agus. Iya, Mas Agus mau banyak konsultasi sama sharing dia. Kesini dari jam berapa dia? Dari jam 11 sampai jam 6 pagi dia ngobrol sama aku. Ya biar bagaimanapun juga kan dia juniorku. Jadi aku pengen dia tuh lebih terarah. Jadi kerjanya dia juga bisa adem, bisa tenang, nggak terlalu banyak gangguan di operasional kayak termasuk media dan lain sebagainya. Mas, kalau mobil Grand putih yang biasa keliling rumah makan, biasanya buat belanja sayuran kalau yang di rumah makan. Andrian Safi, alhamdulillah, amin. Apakah bisa sudah bisa masuk terminal Parung? Sudah, Parung enak malah. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Ini remote-nya mana ya? Oh, gila. Gajah di depan mata nggak kelihatan.
Dorvel Bima Govara, Senin masih ada di Banga, masih insya Allah masih ada di Banga. Aku mau ke Madura tapi masih minggu depan. Amin. Hakim Dwi Putra, Mas kemarin saya ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Yang keberapa tahun? Mudah-mudahan hidup kamu berkah, makin bermanfaat buat orang banyak, makin soleh, makin sayang sama orang tua. Amin. Danang Haji Prasetyo lagi di Banga ya Mas? Lagi di Banga. Kopi favorit Mas Rian apa? Yang kasar, hitam. Itu aja, kasar dan hitam. Kayak gue. Mas collab dengan owner Harapan Jaya. Siapa? Aku kalau sama Meva nggak kenal. Aku yang kenal sama Om Sugio itu kenal aku. Lihat sunrise di belakang Mas. Emangnya kamu ngeliat aku nggak ngeliat sunrise terus tuh? Aku kan cahaya penyemangat pagi kalian. Sepi rono musiknya. Mas 65 apa bisa masuk Polres? Jangan dulu Pak Bro. Ojo sih Bah. Nunggu PSBB-nya Tangerang selesai. Tadi kata Mas Oki tanggal berapa? Tanggal 14 atau tanggal 15? Amin. Di garasi Banga masih ada penumpukan armada. Mas SPBU-nya Pak Arianto sehari ngabisin berapa liter solar? Kalau nggak salah terakhir aku tanya-tanya iseng 40 ton apa? Iya, mungkin itu semua. Aku nggak tahu, nggak nanya solarnya berapa itu berapa. Kalau Pak Bro masuk Polres bisa, bisnya nggak bisa. Kalau kata Bapak, orang hidup itu kayak wayang. Yang jadi Allahnya ya dalangnya. Jangankan bis bawa penumpang, pekerja yang naik motor selain plat B disuruh balik lah. Kalau motornya belinya second gimana? Entahlah. Pemerintah sekarang makin aneh-aneh peraturannya. Padahal corona ya ada. Ya ada, cuman dianggap flu biasa aja. Nggak ada filosofi sih benernya masalah FB ku itu. Cuman dulu aku bikin akun klonengan buat mantau kalian aja. Cuman kesini kok makin seneng nge-live sama kalian. Pak Bro tuh orangnya lucu, bungkus aja kalau lucu. Kalau ke Madura mampir ke Bangkalan Mas supaya ketemu. Pasti ke Bangkalan aku. Orang di alun-alun stadion Bangkalan itu tongkronganku loh. Aku biasa makan cumi asam pedas di situ. Cumi asam manis. Dorvel Bima Govara sudah selesai. Solarcor berarti perusahaan kerjasama dengan SPBU ya Mas? Enggak, beli sendiri. Cuma SPBU-nya kita punya sendiri. Mie ayam yang di depan itu 10.000. Mana ada sih pemerintah mau nyubsidi kita? Nggak ada lah. Ngaco. SPBU ya kita beli sama kayak kalian beli di biasa. Dan untungnya SPBU itu nggak banyak. Ibaratnya solar harga 5.000 paling cuma dapat untung 180 per liter. Pokoknya nggak worth ya. Dibanding sama nilai asetnya itu nggak worth. Orang punya pom bensin itu nggak worth. Makanya aku jadi tahu gitu. Sejak punya pom bensin jadi tahu, oh ternyata untungnya pom bensin itu kecil banget. Jadi sama operasionalnya sama nilai asetnya itu nggak worth. Makanya banyak pom bensin yang nakal, suka ngurangin main di meteran dan lain sebagainya, karena memang seperti itu.
Tapi insya Allah pom bensinnya Haryanto karena kebutuhannya buat bis sendiri dan sambil nyambi nerima dari luar, insya Allah meterannya bener lah. Bapak nggak mungkin mau. Itu gedung yang di belakang SPBU Jenarsari. Jadi waktu beli pom bensin itu yang punya pom bensin pas lagi bangun rumah nggak selesai di situ. Jadi bukan gedung itu emang rumahnya yang punya pom bensin yang dulu. Cuma karena nggak selesai terus dibeli sama bapak. Jadi bonus itu. Gas mie ayam kok bengi. Halo, tadi nelpon HP nggak gua bawa, ini baru pulang kuliah subuh. Amin amin yang nggak apa-apa. Mas boleh main ke garasi Bangga nggak? Boleh. Mbak Suwarti atau Mas Suwarti? Boleh. Silakan. Aku di Bangga terus kok. Dorvel Bima Govara lagi pengen buka di barat, ya bertahap lah. Perusahaan beli aset pom bensin itu nggak murah loh mas. Pom bensin itu dulu harganya kalau nggak salah 28 miliar pom bensin itu. Makanya nggak worth sama untungnya. Ini lagi pengen beli di barat, dari barat, jadi insya Allah jadi bisa mengurai kemacetan di situ lah. Mas driver truk sampean suas tenang. Orang truk itu yang bawa beda-beda orangnya. Sedapatnya orangnya aja. Mas kalau sore kenapa HR suka ngisi di pom bensin Telahap? Mana tuh? Bukan kalau sore, mungkin pas lagi kirimannya telat pom bensin Jenarsari, atau mungkin pas lagi habis kosong. Kan kita kiriman juga tergantung dari Pertamina. Kalau Pertaminanya lagi susah ya otomatis kita jadi pindah ke tempat lain. Danang Haji Prasetyo, enak kan mie ayam yang di Jenarsari? Banget, enak banget. Dan kalau kamu main ke Bangga, mie ayam yang di depan garasi ini jauh lebih enak lagi. Ajaib. Mas kapan nih bikin sitkom lagi? Iya, dalam waktu dekat ini lah. Aku tak nyelesain kerjaan-kerjaanku dulu biar agak longgar. Yang di Malang udah keluar mas, yang di Adiputro belum. Yang di Piala Mas bertahap. Waalaikumsalam Jatisrono. 102 yang mana? Kok nggak jadi-jadi? Amin Marwan, amin. Makasih banyak doanya. Waalaikumsalam Samsul Telugong menyapa. Waalaikumsalam Taki Al Hadid. Waalaikumsalam. Solar car berarti uang solarnya dilebihin. Bukan uang solarnya dilebihin, driver nggak ngurusin duit solar. Yang solar yang bayar kantor. Mau habis 1 ton kayak, mau habis berapa kayak buat kebutuhan bis, mereka nggak mikir. Yang bayarin kantor langsung sama SPBU. Iya, mie ayam Wonogiri. Minatin wafaidin. Os Kang Enyon. Amin Mas Aziz, amin. Mas kenapa pas kemarin rumah makannya pindah di Pajero Resto? Itu anak-anak nyelewengin operasional itu. Habis itu tak marahin semua itu kru-kruku. Akhirnya berhenti kan ke sana. Tujuanku kemarin kalian itu nggak dapat prasmanan karena kita ngejar PSBB waktu di Jakarta checkpoint. Loh kok kamu malah numpuk bis di rumah makan? Orang kita tuh sengaja gak buka rumah makan biar kalian itu nggak berhenti mampir dan menarik perhatian publik gitu. Kalian itu benernya kan masih nggak boleh ke Jakarta, atau dari Jakarta masih ke Jawa. Loh kalian itu tak tolong, tak bantu, kok malah penumpangku kumpulin di sana gitu. Itu ntar kalau ada wartawan iseng di foto gimana? HM102 Rexus mas, Budi Rexus di Madura. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pian, Nusa Tenggara Barat.
Mas Rian nggak ada rencana bikin New Live Ferry? Belum. Kangen nasi rames rumah makan Menara Kudus, sudah buka kok. Kalau ikut perjalanan dari timur udah masuk ke sana. Mas Rian kalau tidur 1 jam 2 jam, jujur aja ya, kalau aku dulu karena udah terlatih sama bapak itu kalau bangunin orang tidur dulu subuhan, wah pintu kamarku tuh waktu aku zaman masih bujangan ya, gedar-gedor tuh udah kayak dur. Jadi akhirnya jadi trauma ya sampai sekarang. Jadi gampang bangun sendiri. Aki El Hadid, ya bapak tuh nggak peduli di hadapannya mau non muslim mau muslim, dia pasti selalu berbicara tentang konteks apa yang dia yakini. Itu jalan amar ma'ruf nahi mungkar bapak seperti itu. Jadi kita nggak perlu malu sama keyakinan kita. Selagi itu baik, mau yang kita bicarakan sama bukan orang non muslim, bukan orang muslim, ya tetap disampaikan. Mungkin kalau pengusaha-pengusaha sekarang mikir-mikir, oh ya gue ketemu sama non muslim berarti ngomongnya harus gimana. Kalau bapak tuh nggak mau bapak. Jadi bapak tuh orang yang selalu bisa mengambil sisi positif dari kemalangan yang menimpa diri dia, dan selalu berkeyakinan bahwa Allah itu sayang banget sama dia. Susah nyari orang kayak Pak Haji Arianto. Aku sendiri pribadi belum tentu sanggup ya bapak. Aku disakitin sama orang, disentil sama orang, kadang masih punya hati ingin balas gitu. Kalau bapak itu udah nggak ada, semua udah bener-bener dipasrahin sama Allah. Kapan Mas main ke Medaeng? Insya Allah nanti kalau Malang udah mau buka, aku pasti kesana survei semua Malang, Medaeng dan lain-lain. Orang-orang lapangan kita udah siap semua sih, tinggal nunggu waktu aja ini. Dan nunggu waktu yang tepat untuk memulai. Berarti perusahaan nunjuk salah satu SPBU untuk bayar solar. Mau kerja karena musim bandeng di Bangkalan. Waduh, enak amat bandengnya. Monggo silakan Mas. Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum Mas Rian, Bansel, Banten Selatan. Waalaikumsalam. Makanya kalian kalau sama Pak Haji itu pasti, Pak Haji gimana mau buka usaha? Pasti diceramain diri kalian sendiri. Pasti diceramain gitu. Karena percuma kalian dipasrahin, diamanatin sama Allah harta berlimpah, kalau diri kalian nggak bisa kalian pimpin sendiri. Pimpin diri kamu dulu. Kalau udah baru kamu boleh usaha. Caranya mimpin diri itu seperti apa Mas maksudnya? Ya pimpin, pikirlah hubungan kamu sama Allah selama ini gimana, kamu sama keluarga kamu selama ini gimana, kalian sendiri yang bisa jawab. Mas Wakijo itu orang mana Mas? Aslinya Klaten, Jogja, cuman tinggalnya di Jakarta, di Sumberarta, daerah-daerah sana. Mas ngopi terus lambungnya apa ndak sakit? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Mas Rian, apa perbedaan solar jatah sama solar cor? Solar jatah itu perusahaan ngebatesin. Oh ya, jadi perusahaan ini punya, tadinya nih waktu kita dulu masih zaman solar masih jatah, perusahaan naruh orang satu, ngikutin bis, diisi full di sini, isi full di sana. Berapa kebutuhan solarnya? Itu nanti dipakai acuan buat sangu. Dan mereka jalannya biasa otomatis, nggak bakal buka gas banyak-banyak. Kalau mereka buka gas berarti tombok pasti. Tapi kalau solar cor ini enggak, jadi supir kru udah nggak mikir itu solar udah urusannya kantor sama pom bensin lah, kayak gitu aja. Amin Mas Hakim Dwi Putra. Cuman itu aja bedanya. Intinya kalau sangu itu dibatasin ke kru beli sendiri, kalau cor itu kantor yang ngurusin semua, kru nggak usah mikir solar. Wonogiri Jakarta sudah dibuka, sudah jalan terus loh. Alhamdulillah okupansi di Wonogiri sudah 50-60% malah.
Denny Anggara, Mas bikin podcast di YouTube sama driver-driver HR. Dari Pak Yadi kemarin aku jadi belajar sama anak-anak tim YouTube. Ternyata mewawancarai driver itu nggak semua driver punya purna jual. Tapi tetap kita kenalkan ke kalian banyak driver. Tapi viewernya beda. Berarti bayar solarnya itu totalan gurih ya Mas. Kalau punya pom bensin sendiri ya nggak totalan gurih, totalan depan malah. Kan kita beli dulu. Tapi kalau biasanya yang masih kerja sama pom bensin bukan punya kita sendiri, punya luar, biasanya 1 hari kalau Haryanto dulu. Jadi hari ini pemakaian solar total berapa ratus juta gitu, besok pagi bayar. Menurut Mas apakah lebih bagus kasih solar cor apa jatah? Cor dong. Kalau jatah berarti ntar krunya, drivernya jadi mikirin solar. Oh ya solar gue nyampe enggak ya? Ini gue tombok enggak ya? Ada lebihan apa enggak ya? Akhirnya mereka jadi nggak fokus mikirin penumpang. Aku tak cor itu tujuannya satu, bukan bis buat lari, bukan. Tak cor itu biar driver kalau kerja tenang, jadi dia bisa fokus mikirin penumpang, nggak mikirin solar. Mas kenapa dari barat kok di KM 57? Pertanyaannya nanti kalau aku taruh dimanapun kamu pasti tanyanya kayak gitu juga. Kenapa di KM 62? Kenapa di KM 19? Jadi kita cuma milih salah satu aja di antara pom bensin itu. Nggak ada alasan spesial. Mandor tugasnya biasanya ngapain Mas? Mandor tugasnya kalau di Haryanto itu menjaga program kerjaku, programku berjalan dengan baik. Itu aja. Mereka nggak punya hak atau kewenangan buat mutusin perkara, nggak. Semua di aku, satu komando di aku semua. Jadi kalau mereka ada masalah, mereka pasti bilang. Ada kru bermasalah, mereka pasti tanya. Tuh. Jadi di Haryanto itu satu komando semua. Kalau rumah makan buat PO yang belum punya RM, pembayaran harian atau ada tempo tertentu Mas? Tergantung kalau itu kesepakatan. Ada yang bulanan, ada yang mingguan. Tapi berat lah Mas, berat. Kamu kelihatan satu orang 20.000, kamu kali 1.000 orang aja udah kelihatan berapa? 200 juta ya? Satu hari. 20.000 kali 1.000 berapa? 20.000 kali 1.000, 20 juta ya sehari. Kalau sebulan, waduh, 600 juta cuy. Berat pasti. Mas kalau lagi jalan normal satu hari PO Haryanto habis, waduh nggak pernah ngitung aku Mas. Mas driver yang masih libur berarti armadanya boleh dibawa pulang kalau ada tempat, karena di garasi nggak muat. Salut sama Mas Rian. Mas, sama-sama Mas. Ada ide nasi goreng gimana ceritanya Mas? Ya biasa aja. Rumah makan pantasnya ada apa sih yang gampang? Nasi goreng, nasi pecel gitu aja biasa. Kalau HR ngisi di KM 57 itu sudah kerjasama. Ya otomatis kalau kita milih salah satu pom bensin sebagai base camp kita dari barat, selama kita belum punya pom bensin sendiri dari barat, ya ada kerjasama. Kerjasamanya ya cuman saya titip bis saya, tolong meterannya yang baik, itu aja. Bayarnya tetap bayar, tiap hari bayar.